Sore hari ini kita akan membahas iman bapa leluhur, tokoh yang terakhir, yaitu Yakub. Nah, kalau kita membaca kitab suci dalam Perjanjian Lama secara khusus, 3 tokoh patriark atau bapa leluhur ini selalu disebutkan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan dari ketiga tokoh ini, kalau kita menyelidiki kisah hidup dari Yakub, kita akan mengamati ada banyak intrik, tipu muslihat yang terjadi di dalam kehidupan seorang Yakub. Nah, Yakub arti namanya sendiri itu secara literal dalam bahasa Ibrani berasal dari kata dasar akab yang berarti to set the heel down atau menginjakkan tumit, yang memiliki makna adalah seseorang yang berdiri teguh dengan kekuatannya sendiri. Dan ada makna lain juga, akab juga bisa dimaknai to hide one's will and intent. Artinya menyembunyikan kehendak dan niat dengan maksud untuk memanipulasi atau menipu orang lain. Maka kita kadang sering dengar Yakub arti namanya penipu. Dan dari arti namanya kita melihat kepribadian Yakub. Dan Esau menegaskan kembali ketika dia 2 kali dikelabui oleh Yakub, dia mengatakan pantaslah dia disebut Yakub karena 2 kali dia telah menipu aku. Dia pertama-tama mengambil kesempatan dari Esau yang baru pulang dari berburu dari padang, dan dia dalam kondisi lelah, dan Yakub pada saat itu sedang memasak. Ada kacang merah dan dia menginginkan kacang merah tersebut. Lalu Yakub mengambil kesempatan, juallah hak kesulunganmu, baru akan kuberikan kepadamu sebagai gantinya. Namun Esau memandang rendah hak kesulungannya itu dan menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Lalu kemudian tipu muslihat yang dilakukan Yakub berikutnya adalah ketika ayahnya ingin memberkati Esau, di mana Ishak waktu itu sudah lanjut usianya dan pandangannya juga sudah kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, meskipun mengelabui ayahnya adalah ide dari ibunya sendiri Ribka, tapi Yakub menyetujui dan dia menyamar sebagai Esau demi mendapatkan berkat kakaknya Esau ini. Dan kehidupan Yakub kita lihat setelah dia menipu Esau, Esau berniat ingin membunuh Yakub, merencanakan pembunuhan terhadap Yakub kalau nanti masa-masa perkabungan ayahnya sudah selesai. Dan oleh karena hal tersebut, Ribka mengutus Yakub untuk pergi ke Haran, bertemu dengan saudara laki-lakinya bernama Laban. Dan dalam perjalanan di sana, tinggal selama 20 tahun, Tuhan mendidik Yakub yang selama ini sudah melakukan penipuan terhadap kakaknya, bahkan kepada ayahnya sendiri. Ketika dia tinggal bersama Laban, dia juga dikelabui oleh pamannya sendiri. 20 tahun dia bekerja bagi Laban, 14 tahun untuk kedua istri, dan 6 tahun untuk ternak yang dia dapatkan. Dan ini adalah pelajaran bagi Yakub, bagaimana Tuhan memberikan dia pengalaman ditipu oleh orang lain. Dan kisah yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32 adalah kisah tentang perjalanan Yakub kembali dari Haran ingin menemui ayahnya. Dan dalam perjalanannya Yakub diberkati dengan 2 orang istri, lalu juga ada gundik-gundik ataupun pembantu dari para istrinya yang juga menjadi istrinya. Kemudian dia juga diberkati dengan banyak ternak yang dia bawa dari Haran. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana Yakub ini masih belum berubah dalam karakternya. Dia masih seseorang pribadi yang suka bergantung pada hikmatnya sendiri. Itu sebabnya tadi saya sebutkan arti dari namanya, seorang yang berdiri teguh dengan kekuatan sendiri.
Meskipun dia tahu bahwa ada janji berkat yang diberikan kepada kakeknya Abraham, kepada Ishak, dan dia juga sudah mengambil berkat dari Esau, tapi kesungguhan imannya masih belum terlihat. Nah, ini kita bisa lihat ketika dia masih dalam perjalanan menuju Haran sewaktu itu. Dia bernazar kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca dari nazar yang disampaikan Yakub, kita bisa melihat bagaimana Yakub masih belum sepenuh-penuhnya bersandar pada Tuhan, yakin kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, ketika dia berada di Betel, dia mengatakan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia bernazar, kalau nanti saya pergi ke Haran, lalu nanti kemudian dari Haran kembali lagi ke rumah ayah saya, dengan selamat, maka barulah saya akan mengakui Tuhan sebagai Allah saya. Jadi dia masih seorang pribadi yang sepenuh-penuhnya bergantung pada hikmat pengertiannya sendiri. Nah, ketika dia pulang dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya, Yakub masih seorang pribadi yang sama. Dia mencoba ingin meredamkan amarah dari kakaknya. Dia tahu bahwa Esau sudah berniat ingin membunuh dia. Dan selama 20 tahun, Yakub masih berpikir Esau mungkin masih juga menyimpan dendam dan ingin membunuh dia. Lalu apa yang dilakukan Yakub supaya dia bisa menyelesaikan masalah antara dia dengan kakaknya? Nah, kalau kita baca di Kejadian pasal 32 di ayat sebelumnya, di ayat yang keempat dan 5, dikatakan di sini, Yakub memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Jadi dia menyuruh utusan, mendahului dia dan juga keluarganya, menjumpai Esau dan mengatakan hal tersebut dengan harapan supaya dia mendapat kasih dari Esau. Tapi yang terjadi adalah orang itu kembali lagi kepada Yakub dan mengabarkan kepada Yakub bahwa Esau datang menghampiri Yakub diiringi oleh 400 orang. 400 orang datang mendatangi Yakub dan Yakub berpikir, wah, jangan-jangan Esau datang ingin membalas dendam yang selama ini sudah dia simpan. Dan dia masih bersandar pada pengertiannya sendiri. Kalau cara yang pertama tadi gagal, tidak mendapat kasih Esau. Sekarang, karena Esau datang membawa 400 laki-laki, 400 orang, maka dia merubah rencananya. Di pasal 32 ayat 7 dan 8 dikatakan di sini, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ketika dia dengar Esau datang dengan 400 orang, dia sesak hati. Maka dibagikannya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dia bagi 2 pasukan dari anggota keluarga dan ternaknya. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dia pikir kalau dibagi 2 pasukan, kalau Esau menyerang, setidak-tidaknya 1 pasukan lagi selamat. Cara berpikir Yakub. Dia masih mengandalkan hikmatnya, bersandar pada pengertiannya sendiri. Lalu kemudian dia masih lakukan cara yang berikutnya lagi. Ayat 13-21, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah daripadanya sesuatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semua itu kepada budak-budaknya dan untuk dipersembahkan kepada Esau. Kita melihat Yakub mengandalkan akal pikirannya. Meskipun dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak adalah Allah yang hidup dan yang benar, tapi Yakub masih mempunyai caranya sendiri menyelesaikan perkara ini. Dan sampailah kita kepada teks kita pada sore hari ini. Nah, ketika pada waktu dia mengamankan keluarganya, ya, dikatakan ayat 22 di sini, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya
kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, sungai Yabok itu berada di tengah-tengah antara sungai Yordan dan juga Laut Mati. Sesudah ia memberangkatkan mereka, ia memberangkatkan juga segala miliknya. Jadi semuanya dia berangkatkan ke seberang sungai, menyeberangi sungai Yabok, dan dia tinggal sendirian. Nah, peristiwa pergumulan Yakub dengan Allah ini adalah satu peristiwa yang sulit untuk kita pahami secara utuh, menyeluruh. Kenapa? Karena pergumulan ini adalah pergumulan dia dengan Tuhan. Sesudah ia menyeberangkan keluarganya, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, kita tidak diberitahukan di sini apakah ini adalah sebuah mimpi atau penglihatan, tapi tiba-tiba ketika dia sendirian, ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan identitasnya, namanya, bergulat dengan Yakub dari malam hari sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari. Dan orang ini dikatakan tidak bisa mengalahkan Yakub. Sampai dia harus memukul sendi pangkal Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika dia bergulat dengan orang itu. Jadi karena tidak bisa mengalahkan Yakub, orang ini memukul pangkal paha Yakub sehingga dia menjadi pincang. Nah, kemudian kita melihat ternyata orang ini bukan manusia biasa. Orang ini tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri, Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi dia sedang bergumul dengan Allah sendiri, dan Yakub memenangkan pergumulan itu. Dan di sini kita melihat titik balik perubahan nama Yakub, yang tadinya arti namanya adalah seseorang yang berdiri teguh dengan kekuatannya sendiri, sekarang namanya diganti menjadi Israel, yang berarti dia telah menang, telah bergumul melawan Allah dan menang. Namanya diubahkan dan dia diberkati oleh Tuhan dari pergumulan ini. Dan dari tempat ini, dari peristiwa ini, Yakub menyadari bahwa dia telah bergumul dengan Allah sendiri, dan dia katakan ayat 30, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah dan hidup. Siapa saja yang melihat wajah Allah pasti mati. Tapi Yakub telah melihat wajah Allah. Dia telah bergumul dengan Allah. Dan dia menang dalam pergumulan ini. Nah, mengenai pergumulan ini, saya membaca tafsiran, hampir semua penafsir yakin bahwa pergumulan ini adalah pergumulan batin Yakub. Yang terjadi oleh karena rasa takutnya bertemu dengan kakaknya Esau. Tapi Johannes Calvin mempunyai pandangan yang menarik. Johannes Calvin mengatakan tentang pergumulan Yakub ini, dia katakan, Calvin melihat pergumulan Yakub sebagai gambaran doa yang sungguh-sungguh. Menurut Calvin, Yakub tidak hanya berkelahi secara fisik. Nah, kita ketahui tadi bahwa pangkal pahanya terpelecok, dia pincang. Ini bukan satu mimpi atau penglihatan, tapi satu peristiwa yang terjadi betul-betul. Dan Calvin meyakini ini bukan hanya perkelahian secara fisik, tapi ini adalah gambaran pergulatan batiniah dalam doa. Pergumulan batiniah dalam doa di mana Yakub berjuang dengan ketekunan, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada janji-janji Allah. Lebih lanjut, Calvin mengatakan Allah mengalah dari Yakub. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah dan menang. Tapi dalam peristiwa ini, Yakub menang. Jadi Calvin mengatakan Allah mengalah agar mendidik Yakub, menekankan bahwa Allah bisa saja dengan mudah mengalahkan Yakub, tetapi Allah mengizinkan Yakub untuk menang, supaya Yakub belajar bahwa dalam kelemahan kemanusiaan, kuasa Allah menjadi nyata. Dan lebih lanjut, pukulan pada pangkal paha Yakub berarti bahwa pembelajaran agar Yakub bergantung pada Tuhan. Ini adalah simbol untuk menyadarkan manusia bahwa kita itu adalah manusia yang lemah, yang harus bergantung pada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Nah, apa yang ingin kita lihat dari pergumulan Yakub ini adalah dalam kesesakan hatinya, di dalam kesulitan yang dihadapi oleh Yakub,
Kalau kita menempatkan diri kita di posisi Yakub, dia bersama keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, semua ternaknya, dan juga para budaknya. Dan dia didatangi oleh Esau, kakaknya yang 20 tahun lalu telah dia tipu dan berencana berniat ingin membunuh dirinya. Dan sekarang Esau datang menghampirinya dengan 400 orang. Kita bisa bayangkan ketakutan yang dihadapi oleh seorang Yakub. Nah, ketika dia mencoba segala cara, dengan cara-caranya tadi, bagaimana dia mencoba istilahnya menyogok Esau, memberikan persembahan, lalu kemudian dia memisahkan dua pasukan. Dia mengutus utusan dulu berbicara kepada Esau dengan harapan supaya Esau amarahnya bisa reda. Tapi kesemuanya itu tidak membantu. Sampai akhirnya Yakub harus bergumul dengan Allah. Di sini adalah pergumulan batinnya yang kita lihat. Bagaimana di dalam doa, Yakub bergumul dan dia menang. Dan akhirnya dia menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Nanti kita akan melihat setelah peristiwa pergumulan ini, ada perubahan yang drastis dalam kehidupan seorang Yakub. Nah, kalau kita baca di pasal berikutnya, di pasal 33, ayat 1 sampai 3, disinilah kita melihat perubahan Yakub setelah bergumul dengan Allah. Dan sekarang dia jadi pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya Allah mengubah namanya menjadi Israel, yang juga bisa diartikan pangeran Allah. Ayat 33, pasal 33 yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Di mana Yakub? Ayat 3. Dan ia sendiri, Yakub sendiri, berjalan di depan mereka. Dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tadinya si Yakub adalah orang yang takut sekali, dia malah menyuruh utusan, tidak berani menghadapi Esau. Sekarang dia berubah. Dia tidak lagi takut kepada konsekuensi. Dia siap menanggung akibat perbuatannya 20 tahun lalu. Dia berserah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan memberkati Yakub dan keturunannya? Dan dia percaya. Dan sekarang, walaupun Esau datang dengan 400 orang, saya siap menghadapinya. Tidak lagi membagi dua pasukan, saya berada di depan. Dan dia sujud 7 kali sampai dia dekat kepada kakaknya Esau. Perubahan Yakub terjadi sangat drastis ketika dia berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ini pelajaran yang kita lihat dari kehidupan Yakub. Ketika Yakub bersandar pada pengertian sendiri, hikmat sendiri, tidak ada pertolongan yang dia dapatkan, tidak ada jalan keluar. Ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi masalah dan sampai tidak ada solusi dari masalah itu, dan kita coba sana sini cara kita dengan segala usaha yang kita lakukan. Dan lalu pada akhirnya kita berserah pada Tuhan. Tuhan seolah-olah jadi opsi yang terakhir. Kita tidak boleh menjadikan Tuhan pilihan terakhir. Dia harus yang jadi utama. Jangan kita tiru apa yang dilakukan Yakub. Coba dulu segala cara, lalu akhirnya ketika semuanya buntu, baru berserah pada Tuhan. Di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan. Nah, kalau kita selalu dalam hidup ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, pengertian kita sendiri, nah kita akan berakhir seperti Yakub. Akan berada dalam masalah itu sendiri, dan tidak ada pertolongan bagi kita. Sampai ketika kita bersandar pada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat ada pertolongan dari Tuhan. Dan benar saja, ketika Yakub menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia berdiri di depan menghadapi kakaknya. Apa yang terjadi? Esau, dikatakan di sini ayat keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bagaimana mungkin seorang Esau yang 20 tahun lalu mengatakan kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan Allahku sebentar lagi akan habis dan aku akan membunuh adikku. Dan sekarang Esau bisa berubah mengasihi Yakub. Kalau bukan karena Tuhan,
Esau tidak mungkin bersikap seperti itu. Dan Yakub juga ketika dia berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kelegaan, pertolongan. Nah, Bapak Ibu, apa pergumulan yang saat ini Bapak Ibu hadapi? Apakah sejauh ini persoalan, kesulitan yang kita hadapi, kita masih bergantung pada hikmat kita sendiri? Masih mencoba cari cara bagaimana cara menyelesaikan masalah kita? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita serahkan semuanya kepada Tuhan? Apakah kekhawatiran kita terhadap persoalan itu sampai membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menolong? Sampai kita harus cari cara kita sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sanggup menolong, saya harus cari jalan keluar saya sendiri. Dari kisah Yakub ini, biarlah kita belajar. Ternyata penyerahan diri kepada Tuhan, disitulah akan ada jalan keluar. Ada pertolongan. Dan teladan Yakub ini mengajarkan kita tentang pergumulan hidupnya ini, bahwasanya ketika kita sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan ini kepada Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib akan memberikan pertolongan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saya percaya Yakub, kalau Esau hanya cukup menerimanya saja sudah cukup, tapi Esau begitu mengasihi, merindukan dia, memeluk dia. Mereka bertangis-tangisan, seperti dua saudara yang dipisahkan oleh karena persoalan pekerjaan ataupun ada urusan lain, bukan karena penipuan. Dia lupa dengan masalah itu. Mereka bisa berdamai kembali. Jadi kiranya kisah Yakub, pergumulan Yakub ini bisa kita lihat bersama dan menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berserah, bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarilah kami di dalam segala kesulitan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Agar kami tidak bersandar pada hikmat pengertian kami sendiri, tetapi menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhanlah ada pertolongan, ada jalan keluar. Biarlah kami dalam perjalanan iman kami selalu diingatkan bahwa ada Tuhan di sorga yang berkuasa, yang peduli, yang mengasihi kami, yang selalu siap sedia menolong kami. Sehingga ketika ada persoalan, Tuhanlah yang pertama kali, pribadi yang pertama yang kami cari untuk memohon pertolongan. Berkatilah kami semua di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, dan kami mohon Tuhan berikan kami jalan keluar pertolongan pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.